Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali melalui acara Saat Teduh. Saya sangat percaya kita tetap penuh dengan semangat, meskipun banyak pergumulan kita hadapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami membuka bejana hati kami. Kiranya boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami akan membaca firman Tuhan. Roh Kudus terangilah hati kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan dimampukan melakukan. Kami telah sedia mendengar, Tuhan bersabda bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Saudara, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, dan segala makhluk berada dalam kekuasaannya. Allah menciptakan manusia. Maka Allah pula lah yang mengetahui sepenuhnya akan kebutuhan ciptaannya, bukan orang lain. Dia mempunyai kuasa yang tak terbatas, dan kemampuan Allah tak dapat diukur oleh siapapun juga. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dikatakan dalam pembacaan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Sebab dengan mengandalkan manusia, orang meremehkan Allah dan menganggap Allah tak sanggup menolongnya. Padahal manusia itu serba terbatas segalanya. Kemampuannya, kepandaiannya, kekuatannya, kasihnya, hartanya, ketulusannya, semuanya serba terbatas. Bila kita berharap pada kekuatan diri sendiri, itu akan menyebabkan kita menjadi congkak dan juga akan menjadi sia-sia. Sebab Yesaya 2 ayat 22. Sebab ia tidak lebih dari embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara-saudara, kadang-kadang pertolongan manusia tak searah dengan kehendak Allah. Dapat menyesatkan, apalagi jika pertolongan itu datangnya dari orang yang tidak seiman. Semakin susah. Ada sebuah kejadian yang sesungguhnya, yaitu ada seorang Kristen yang sedang dalam kesesakan. Ia sudah berdoa lama, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Ia tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya, seorang kenalan menolong dia dan mengajak bekerja sama. Dalam kerjasama itu ia harus mengikuti cara kenalannya itu.
Setiap kali diadakan upacara penyediaan sesajian bagi roh yang bukan dari Allah, itu dilakukan olehnya. Dengan demikian dia sudah terseret ke dalam penyembahan berhala. Tuhan Allah berfirman, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Bila kita sedang dalam kesesakan atau sedang mempunyai problem, kita harus pertama-tama memeriksa dahulu, adakah sesuatu yang tidak beres antara kita dengan Tuhan. Jika sudah dibereskan semua dengan Tuhan, lalu tinggal diam sambil menantikan pertolongannya. Pertolongan daripada Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak terlalu dini, apalagi terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami kuat karena kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami dalam kehadiran kami di tengah masyarakat, keluarga, jemaat, untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Bahkan ajarkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan untuk tidak berhenti berharap. Selalu mempertaruhkan kehidupan hanya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami. Baik ketika kami sedang bersuka cita karena berbagai kesuksesan, berbagai hal, terlebih di saat kami sedang di dalam pergumulan, sakit penyakit, duka cita, kiranya kami tetap diberikan ketabahan untuk berani menghadapi setiap hal itu. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap anaknya. Demikian pun di tengah pandemi COVID-19. Yakinkan setiap kami Tuhan, badai ini pasti berlalu. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat mengangkat kami dari beban ini. Sekian lama kami menantikan. Karena itu beri kami kesabaran untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menolong kami. Pemerintah kami, aparat keamanan negara, tenaga medis, semuanya kami doakan. Bapa, sertai kehidupan kami sepanjang yang Engkau masih perkenan kami jalani. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Melalui Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.